idza lam yu'raf halun nahri hal huwa mubahun aw mamlukun. Ketika kita belum tahu keadaan sungai, hal huwa mubah atau mamluk, ini sungai umum atau ada yang punya, sehingga kalau umum boleh kita pakai atau enggak airnya, kita nggak tahu, ini posisinya nggak tahu. Hal yajri alaihi hukmul ibahah awal muluk hakal mawardi fihi wajhain mabniyaini ala anna al-asl al-ibahah awal hadar. Hukumnya bagaimana ketika kita tidak tahu sungai ini milik umum atau milik pribadi? Nah, ini mabniyan alal khilaf yang pertama tadi. Hukumnya kita annal asla fil asya' al ibahah hatta yadullu dalil tahrim ataupun awil hadar, ataupun yang dalam madhab Abi Hanifah al aslu fil asya' at tahrim hatta yadullu dalil ala al ibahah. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa berkumpul melanjutkan kajian pekanan kiai dan asatidzah. Sebelum itu, yang pertama-tama yang kami hormati dan kami cintai Sayyidul Walid Al-Doktor Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Syihab matta'anallahu ta'ala bituli hayatihim syarifah. Dan juga hadir bersama kita ada Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syihab. Beliau mutakharrij Al-Ahqaf. Dan juga ada Habib Ali, dan juga kepada asatidz para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum semua. Baik, Al-Faqir di sini hanya imtithalul amr daripada Al-Habib Hanif untuk menggantikan beliau, yang dimana beliau sekarang sedang ada uzur, agak terlambat datangnya. Jadi imtithalul amr Habib Hanif untuk menggantikan kajian Qawaidul Fiqhiyah karya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Segaf sampai ke bab Al-Matlabut Tasi'. Bismillahirrahmanirrahim. Qa'idatu al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulla ad-dalil ala tahrim. Ini halaman 122. Qaidah al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulla ad-dalil ala tahrim. Hukum asli sesuatu itu adalah mubah hatta yadulla ad-dalil ala tahrim, sampai ada dalil ataupun sebab yang menunjukkan kepada tahrim. Itu indana madhabu Syafi'iyah. Lanjutkan, wa ma'na al-qa'idah anna al-asla al-mutayaqqana fil asya'i huwa al-hil hatta yadulla ala at-tahrimi dalilun aw sababun min asbabih. Jadi hukum asli dari segala sesuatu itu al-ibahah sampai ada dalil ataupun sebab yang menunjukkan kepada tahrim. Itu madhab Syafi'iyah. Sehingga Imam Suyuti mengatakan, qala Suyuti al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrim hadza madhhabuna, madhhabu Syafi'iyah. Kemudian wa inda Abi Hanifah al-aslu fiha at-tahrim hatta yadulla dalil ala al-ibahah. Kalau madhhab Hanafi enggak, madhhab Hanafi al-aslu fil asya' at-tahrim, kebalikannya. Al-aslu fil asya' at-tahrim hatta yadulla dalil alal ibahah. Jadi kebalikan madhab Syafi'iyah. Nah, kemudian al-halal itu apa sih? Al-halal huwa ma lam yadulla dalil ala tahrimihi, yang tidak menunjukkan kepada tahrim itu adalah halal. Kemudian tapi itu inda Syafi'i wa inda Abi Hanifah al-halal ma dalla dalil ala hillihi, yang ditunjukkan kalau ada dalil yang menunjukkan kepada halal itu baru namanya halal. Sehingga yang asli, hukum aslinya indal Hanafiyah itu at-tahrim. Terus apa ya terattab ala dzalik, konsekuensinya apaan atas khilaf ini? Al-maskut anhu, yang tidak dibahas oleh syariat, yang tidak disebutkan halal ataupun haramnya, itu bagaimana? Inda Syafi'iyah halal, karena al-aslu fil asya' al-ibahah inda Syafi'iyah.
Kemudian indal Abi Hanifah al-maskut anhu itu haram karena al-aslu fil asya at-tahrim hatta yadullad dalil alal ibahah. Jelas ya? Jadi ya teratab ala hadza al-khilaf al-maskut anhu yang tidak dibahas. Yang tidak dibahas oleh syariat, tidak disebutkan ini halal ataupun haram, itu indana Syafi'iyah al-halal, hukumnya halal. Indal Hanafiyah haram karena al-aslu fil asya at-tahrim hatta yadullad dalil alal ibahah. Baik, kemudian wad dalilu 'ala al-qa'idah. Dalilnya apa atas kaidah ini? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ma ahallallah fahuwa halal wa ma harrama fahuwa haram wa ma sakata anhu fahuwa afwan faqbalu minallahi afiyatahu fa innallaha lam yakun liyansa syai'a. Jadi dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahallallah fahuwa halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah halal. Wa ma harrama fahuwa haram, yang diharamkan menjadi haram. Wa ma sakata anhu, yang tidak dibahas oleh syariat, yang tidak disebutkan halal ataupun haram, fahuwa afun, dimaafu oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqbalu minallahi afiyatuhu, maka terimalah afunya Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin lupa terhadap sesuatu. Jadi Allah bukan enggak nyebutin sesuatu, oh kayaknya Allah lupa, enggak. Itu adalah rahmat dari Allah. Itu afun, maafu dari Allah, rahmat untuk kita semua. Kemudian dalil yang kedua diriwayatkan dari hadis yang lain, rawat Tabarani aidan min hadis Abi Tha'labah, innallaha farada faraid fala tudayyi'uha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memfardukan sesuatu yang fardu, fala tudayyi'uha, maka jangan kita tinggalkan, jangan kita sia-siakan. Wa naha an asya fala tantahikuha, dan Allah Subhanahu wa taala melarang berbagai sesuatu, fala tantakihuha, jangan kita terjang, jangan kita lakukan. Wa hadda hududan, dan juga Allah memberikan batasan-batasan. Fala ta'taduha, jangan kita lewati, jangan kita lampaui batas tersebut. Wa sakata an asya min ghairi nisyan, dan Allah diam terhadap berbagai sesuatu min ghairi nisyan, bukan karena Allah lupa. Fala tabhathu anha, maka jangan dicari-cari. Wa fi lafdhin wa sakata an katsirin min ghairi nisyan fala tatakallafuha rahmatan lakum faqbaluha. Wa fi lafdhin wa sakata an katsir, dan Allah diam terhadap banyak sesuatu min ghairi nisyan, bukan karena Allah lupa. Fala tatakallafuha, jangan kita paksakan carikan hukumnya, jangan dipaksa. Rahmatan lakum, itu adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faqbaluha, maka terimalah rahmat tersebut. Dan juga dalil yang lain, warawat Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadithi Salman annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anil jubni was samni wal fira. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya anil jubn. Jubun itu keju, saman minyak, fira itu jam'u farwatin wa huwa ma yulbas minal julud, yang dipakai dari kulit, kayak baju dari kulit, itu namanya fira namanya. Faqala al-halal ma ahallallahu fi kitabih wal haram ma harramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Yang halal itu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an. Wal haram ma harramallahu fi kitabih, dan yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu, dan yang tidak dibahas oleh Allah, yang tidak disebutkan halal ataupun haramnya, fahuwa mimma afa anhu, itu dimaafu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hadits turuqun ukhra, dan ini sebagian hadis yang menunjukkan annal aslu fil asya al ibahah hatta yadullad dalil ala tahrim. Kemudian wa yatakharraju an hadhihi katsirun minal masaili al mushkili haluha. Nah, dari ini, dari kaidah ini, banyak yang keluar dari masalah-masalah yang masih bermasalah, muskil haluha, keadaannya seperti apa. Yang satu, al hayawanul muskilu amruhu, hewan yang al muskil amruhu, belum diketahui keadaannya, apakah ini halal ataupun haram.
Wa fihi wajhan, hukumnya gimana? Wa fihi wajhan asahhuhuma al-hil kama qala ar-Rafi'i. Ya asahhuhuma al-hil halal kama qala ar-Rafi'i. Terus yang kedua, an-nabat al-majhul tasmiyatuhu. Tumbuh-tumbuhan yang belum diketahui nama-namanya. Maksudnya tumbuh-tumbuhan yang kita tidak ketahui. Qal mutawalli, nah ini hukumnya qal mutawalli yahrumu akluhu, haram dimakan. Wa khalafahu an-Nawawi, tapi Imam Nawawi mengatakan wa qala al-aqrab al-muwafiq lil mahqi an-Syafi'i fil lati qablaha al-hil. Imam Nawawi mengatakan halal. Karena apa? Karena kaidah al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadul ad-dalil ala tahrim. Itu indana mazhab Syafi'iyah. Nah, terus yang ketiga, contoh yang ketiga, idza lam yu'raf halun nahri hal huwa mubahun au mamlukun. Ketika kita belum tahu keadaan sungai, hal huwa mubah au mamluk. Ini sungai umum atau ada yang punya. Sehingga kalau umum boleh kita pakai atau enggak airnya. Kita enggak tahu ini, posisinya enggak tahu. Hal yajri alaihi hukmul ibahah awil muluk. Hakal Mawardi fihi wajhain mabniyaini ala anna al-asl al-ibahah awil hadar. Hukumnya bagaimana? Ketika kita tidak tahu sungai ini milik umum atau milik pribadi. Nah, ini mabniyan ala khilaf yang pertama tadi. Hukumnya kita annal asla fil asya' al-ibahah hatta yadullu dalil tahrim ataupun awil hadar, ataupun yang dalam madhab Abi Hanifah al-aslu fil asya' at-tahrim hatta yadullu dalil ala al-ibahah. Jadi itu kesimpulannya. Kalau kita bingung nahr hal huwa mubahun atau mamluk. Nah, terus yang keempat, law dakhala hamamun burjahu wa syakka hal huwa mubahun aw mamlukun fahuwa aula bihi wa lahu tasarrufu fihi jazama bihi fi asli ar-rawdati li'anna al-asla al-ibahah. Law dakhala hamamun burjahu, kalau ada burung merpati masuk ke kandang punya kita, wa syakka hal huwa mubahun aw mamlukun, terus kita ragu ini punya orang apa emang mubah, apa emang dia merpati liar gitu masuk ke kandang kita. Walahu tasarrufu fihi. Nah, karena al-aslu fil asya' al-ibahah, dia boleh tasarruf, boleh dijual, boleh dimakan, terserah mau diapain itu boleh. Karena al-aslu fil asya' al-ibahah, dan al-asl al-ibahah. Nah, kemudian yang kelima, law syakka fi kibarid dhabbati fal aslu al-ibahah. Nah, di sini law syakka, kalau kita ragu fi kibarid dhabbah, tambelan, tapi yang masuk di tambelan di sini adalah fiddah, karena al-mu'tamad indana fi madhhab Syafi'iyah dhabbat bil dhahab haram mutlaqan, enggak boleh, yang boleh pakai fiddah. Law syakka fi kibarid dhabbah, kita ragu ini tambelannya gede atau kecil, fal aslu al-ibahah, maka digolongkan menjadi yang kecil karena al-aslu fil asya' al-ibahah. Dzakarahu fi syarhil muhadzab. Jadi itu kesimpulan daripada al-qaidah al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrim. Hukum asli dari suatu itu adalah mubah sehingga hatta yadulla dalil ala tahrim, sampai ada yang menunjukkan dalil ataupun sebab mengharamkan hal tersebut. Berbeda dengan madhab Abi Hanifah yang sebaliknya al-aslu fil asya' at-tahrim hatta yadulla dalil ala al-ibahah. Al-aslu hukum al-asl dari Syafi'iyah haram sampai menunjukkan dalil atas kehalalan tersebut. Yakfi Ustaz Haris. Antum kalau mau nanya antar ke Habib Hanif, ana cuma gantiin. Tanya di grup ntar, ada grupnya. Yakfi wala kayf Ustaz Haris? Masyitum hayo. Zid. Masyitum. Baik, al-matlabul ashir, qaidatu al-aslu fil abda'i at-tahrim. Nah, ini kaidah yang ke-10. Al-aslu fil abda' at-tahrim. Abda' itu jam'u bud'in, huwal farj, kemaluan perempuan.
Al-asla fil abda' at-tahrim. Hukum aslinya wudu itu haram. Fa idza hatta yadul dalil ala al-ibahah al-jawaz. Anna al-asl ma'na al-qa'idah anna al-asla fil abda' jam'u but'in wa huwa al-farj at-tahrim. Fa idza taqabala fil mar'ati hillun wa hurmatun gullibatil hurmah. Kalau ditujukan kepada perempuan halal ataupun haram wudunya, gullibatil hurmah, maka dikedepankan yang haram karena al-aslu fil but'il mar'ah, farajnya mar'ah itu kemaluan perempuan itu haram sampai menunjukkan dalil atau kayak akad yang benar al-ibahah. Naam. Wa min furu'il qa'idati, nah itu furu'nya kaidah yang pertama, yamtani'ul ijtihad fima idza ikhtalatat mahramuhu biniswatin qaryatin mahsurah. Tidak diperbolehkannya ijtihad. Surah yang pertama, tidak diperbolehkannya ijtihad fima idza ikhtalatat mahramuhu biniswatin qaryatin mahsurat. Kalau mahramnya dia tercampur dengan perempuan yang bukan mahram, tapi di sini mahsurat, terbatas perempuannya. Gimana kalau misalkan mahramnya dia tercampur dengan perempuan qaryatin mahsurat, tapi masih terbatas, nggak begitu rame gitu. Li'annahu laysa asluhun al-ibahah. Dia nggak boleh berijtihad di situ. Misalkan ada mahramnya dia. Oh, ini ana boleh kawin apa enggak nih? Di salah satu dia ada mahramnya, tapi surahnya di sini mahsurat, terbatas, nggak boleh karena asluhunna al-ibah, li'annahu laysa asluhunna al-ibahah. Karena asli mereka jam bud'inya bukan ibahah, hatta yata'ayyad al-ijtihad bistishabihi. Kemudian surah yang kedua nih, wa inna ma jazan nikah fi surati ghairil mahsurat rukhsatan minallahi kama sarrah bil Khattabi li alla yansad babun nikah alih. Nah, yang kedua baru boleh, wa inna ma jazan nikah fi surah ghairil mahsurat. Kalau mahramnya tercampur dengan perempuan kampung tapi ghair mahsurat, enggak terbatas. Nah, mahsurat ghair mahsurat itu gimana? Mahsurat itu kalau misalkan ditaruh di depan kita masih bisa terhitung, masih bisa kelihatan, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kalau ghair mahsurat banyak itu perempuan, kita nggak bisa ngitung, udah nggak bisa dihitung pakai mata, itu ghair mahsurat. Kalau begitu gimana? Boleh gak kita ijtihad untuk kita nikah? Karena kan salah satu dia ada yang mahram nggak boleh kita nikahi. Surahnya ada perempuan mahram kita tergabung dengan perempuan ghair mahsurat. Yang kedua, tidak terbatas. Nah, dia mau ijtihad mau nikahin salah satu perempuan yang ada di perempuan tersebut, tapi ghair mahsurat, tidak terbatas. Itu boleh. Surah yang kedua boleh kita ijtihad. Surah yang pertama nggak boleh. Surah yang pertama yang kalau mahsurat, kalau terbatas, kayak satu kampung kecil ada berapa perempuan, ada mahram kita tahu ini salah satu dari mereka ada mahramnya ana, kan nggak boleh mahram kita nikahin. Nah, kemudian mau ijtihad itu nggak boleh kalau mahsurat. Yang diperbolehkan fi ghairil mahsurat. Kalau misalkan tidak terbatas baru boleh. Karena apa? Rukhsatan minallah kama sarrah bil Khattabi, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala li alla yansad baban nikah, sehingga tidak tertutupnya pintu nikah. Jadi kalau ghair mahsurat diperbolehkan. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, law ikhtalatat zaujatuhu bi ajnabiyat lam yajuz wat'u wahidatin minhunna mutlaqan li'anna al-wat'a inma yubah bil 'aqdi dun al-ijtihad. Naam. Law ikhtalatat zaujatuhu, kalau istrinya tercampur bi ajnabiyat, ngumpul sama ajnabi. Ini contohnya misalkan ada 7 perempuan adik kakak, mirip semuanya kembar, 7 kembar. Pas digabungin kita nggak tahu yang mana nih istri ana nggak tahu gitu. Lam yajuz wat'u wahidatin minhunna mutlaqan, nggak boleh diwata salah satu dari mereka karena dia nggak tahu istri yang mana. Mutlaqan ini sawan kanat mahsurah atau ghair mahsurah, terbatas ataupun tidak terbatas. Li'anna al-wat'a innama yubah bil 'aqdi dunal ijtihad. Nah, jadi nggak boleh kita berijtihad kayaknya yang ini nih istri ana, akhirnya diwata, nggak boleh. Harus dengan yakin karena wudu itu faraj itu
harus bil aqdi, harus dengan betul-betul, bukan dengan ijtihad. Li'anna al-wata' innama yubahu bil aqd, karena wata' itu diperbolehkannya dengan akad, bukan dengan ijtihad. Jadi nggak boleh kalau kita ijtihad karena ada perempuan, adik kakak, kembar semuanya, salah satunya ada istri kita mau ijtihad ini kayak ini istri ana, jadi sehingga boleh buat di wata', nggak boleh. Ijtihad nggak boleh di bab ini. Nah, kemudian surah yang ketiga dari furu'ul qaidah, law wakkala syakhsan fi syira'i jariyatin wa wasafaha. Nah, jadi contohnya di sini ada si A sama si B, atau pakai nama Z sama Umar. Z ini nyuruh si Umar untuk beliin jariyah, budak perempuan. Wa wasafa, kemudian si Z mensifati, ente beliin ana jariyah budak perempuan, sifatnya seperti ini. Kemudian nama Umar dibeliin. Fashtaral wakil jariyatan. Nah, Umar di sini menjadi wakil. Fashtaral wakil jariyatan. Umar beliin tuh budak perempuan bisifah, dengan sifat yang disifati oleh Z tersebut tadi. Wa mata qabla an yusallimaha lil muwakkil. Subhanallah, Umar sebelum nyerahin budak perempuannya meninggal, dia ketabrak di jalan. Budak perempuannya belum dikasih ke si Z. Lam yahil lil muwakkili wat'uha. Nah, di dalam konteks ini si Z yang nyuruh Umar ini nggak boleh ngewata jariyah yang disuruh beli tadi, nggak boleh. Karena kenapa? Lihtimal annahu ishtaraha li nafsihi. Ada ihtimal si Umar ini tadi belinya buat dirinya sendiri, bukan buat si Z. Itu ada ihtimal di situ. Karena al-aslu fil asya' at-tahrim, al-aslu fil abda' at-tahrim. Hatta yutayaggan sababul hil. Naam. Fal aslu at-tahrim hatta yutayaggan sababul hil. Karena asalnya itu tahrim sampai ditemukan keyakinan bahwa wudu itu halal. Jelas ya kira-kira, Ustaz? Kalau antum udah pasti paham, Ustaz. Iya. Antum aula soalnya saya jelasin di sini. Lah. Antum ahsan. Kira-kira jelas ya tadi ada. Taib yang terakhir, yang keempat, zawwajaha ahadul awliya akhar wal akharu akhar wa juhila sabq wal ma'iyah. Jadi ada perempuan, orang tuanya udah meninggal. Kemudian dia punya kakak, ada 3 kakak. Zawwajaha ahadul awliya. Kakak yang pertama nikahin adiknya sama orang lain. Kakak yang kedua nikahin juga sama orang lain. Wajuhila sabqu wal ma'iyah. Enggak diketahui mana yang duluan atau berbarengan. Nah, dalam konteks ini fal aqdani batilan. 2 akad tersebut batal, tidak ada yang sah. Li ta'adzuril imdha. Wal aslu fil abda al hurmah hatta yatahaqqaq as-sabul mubih. Karena al-aslu fil abda, wudu faraj perempuan itu haram sampai ditemukan keyakinan yang memperbolehkan, yang menghalalkan wudu tersebut. Kira-kira jelas ya, Ustaz? Kayaknya cukup sampai sini ya, 2 bab ya. Al-matlabul hadi asyar al-aslu fil kalam al-haqiqah. Naam. Cukupkan sampai di sini. Alafu minkum, kalau ada kesalahan Al-Faqir Imtithalul Amr dari Habib Hanif menggantikan beliau. Semoga yang dikit ini bisa bermanfaat. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya Majid kalau mau nanya ke Habib Hanif ya.